Malam RF Listeners, kali ini kita telah tiba di sequel ketiga, The Conjuring series. Segera subscribe, dan yuk kita alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah kediaman keluarga Galzer di mana Ed dan Lorraine sedang mengobrol. Kemudian Arne menggendong adik pacarnya bernama David. Di dalam kamarnya David sudah tertidur tetapi tiba-tiba ia terbangun dan lari menuju toilet lalu menutupnya. Di sana David sangat ketakutan. Terlihat di sana ada sebuah tangan dan seketika keluar darah dari kran dan melumuri tubuh David. Arne dan keluarga ketika pergi ke kamar mandi setelah mendengar teriakan David. Terlihat David yang kesurupan dan menusuk ayahnya dengan pecahan kaca. Ritual pengusiran setan pun dilakukan oleh pendeta. Arne berusaha berbicara dengan iblis yang memasuki tubuh David. Seketika iblis pun berpindah ke dalam Arne, tetapi hanya Ed yang mengetahui hal itu. Atas kejadian itu Ed masuk ke rumah sakit karena serangan jantung diakibatkan David berusaha menghentikan detak jantung Ed. Adegan beralih di sebuah penangkaran anjing di mana Debbie dan Arne bekerja di sana. Di sana salah satu temannya juga bekerja di sana bernama Burnie. Arne sudah merasa bahwa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, di mana ia sering melihat sosok perempuan mengganggunya. Di rumah sakit Ed sudah sadarkan diri dan langsung memberitahu istrinya bahwa iblisnya ada di tubuh Arne. Di tempat penangkaran anjing Arne merasa seperti melihat pacarnya sedang disakiti oleh Burnie. Karena melihat Debbie yang disakiti Arne mengambil pisau dan menusuk Burnie hingga tewas. Sampai kemudian pihak polisi datang menemuinya dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Ed dan Lorraine meyakinkan pengacara Arne bahwa perbuatan Arne merupakan perbuatan iblis. Awalnya pengacara itu tidak percaya namun akhirnya dia percaya. Karena hal itu Ed dan Lorraine memutuskan untuk menyelidiki kasus iblis ini dari awal. David mendapatkan gangguan pertama. Ed dan Lorraine sudah berada di kediaman keluarga Galzer, di mana Ed menunjukkan sebuah ruangan bawah tanah. Lalu Lorraine pergi ke ruangan itu. Di sana Lorraine menemukan tengkorak kepala domba dengan dibungkus kain putih. Di sana Lorraine memfotonya dan memperlihatkan foto itu kepada Ed. Lalu salah satu pendeta menyarankan untuk bertanya kepada mantan pendeta. Ed dan Lorraine langsung ke rumah pendeta yang dimaksud dan menanyakan seputar tengkorak domba. Di sana Ed dan Lorraine tahu bahwa tengkorak itu adalah kiriman seseorang yang ingin mencelakai David. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui pendeta itu mempunyai banyak benda semacam itu. Tetapi pendeta itu menepis menjelaskan hal itu. Lalu mereka mendapat kabar bahwa pihak kepolisian mendapatkan benda yang sama dan itu berhubungan dengan kasus dua orang yang hilang. Di sana Ed meminta berkas data dari dua orang hilang itu, tetapi kepolisian tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ed dan Lorraine. Di sini Ed dan Lorraine mengatakan bahwa mereka akan menemukan satu orang hilang lainnya jika polisi bisa memberikan berkas-berkasnya. Kemudian pihak polisi memberi 3 barang bukti. Lorraine pun langsung tahu di mana satu orang hilang lainnya. Ed dan Lorraine menuju ke hutan. Di sana Lorraine mendapatkan penglihatan yang mengerikan menimpa 2 orang hilang itu. Kemudian Lorraine mengikuti salah orang tersebut. Tiba-tiba saja Lorraine sudah berada di ujung tebing. Akhirnya Lorraine mengetahui bahwa satu orang hilang lainnya ada di bawah dasar tebing. Setelah kejadian itu Lorraine memutuskan untuk melihat jasad itu dan memegang tangannya. Saat memegang tangannya ia mendapat penglihatan di sebuah ruang dan meja praktik ilmu hitam. Ia juga mendengar suara sungai dan kereta. Di dalam penglihatan itu ada seorang wanita bernama Agatha di mana di sana juga ada foto Arne yang ia gunakan untuk mengendalikan tubuhnya. Lorraine berusaha menghentikan Agatha dan memporak-porandakan barang-barang di atas meja praktik itu sehingga Arne selamat. Di sisi lain tiba-tiba Ed kerasukan dan setelah sadar Ed langsung mencari tengkorak domba. Ia pun melihat sebuah vas bunga dan ternyata di sana terdapat tengkorak domba. Lorraine memutuskan untuk pergi sendiri menemui mantan pendeta itu lagi dan memberitahu bahwa suaminya juga terkena guna-guna dan juga mencari tahu lokasi rumah Agatha dari petunjuk yang dia dapatkan. Di tempat lain Ed sadar bahwa petunjuk lokasi rumah Agatha itu berada di rumah pendeta itu. Ia pun langsung bergegas pergi menuju ke sana. Di sisi lain sang pendeta memberitahu bahwa kejadian ini dilakukan oleh anaknya, oleh sebab itu dia selama ini diam karena tidak mau anaknya kenapa-kenapa. Di sana ia juga menjelaskan bahwa anaknya harus membunuh anak kecil yaitu David, sepasang kekasih yaitu Arne, dan hamba Tuhan yakni Ed. Jika itu semua tidak terpenuhi maka iblis itu akan membunuh Agatha sebagai gantinya. Pendeta itu langsung menyuruh Lorraine untuk pergi ke lorong bawah tanah untuk menghancurkan latar karena hanya itulah cara untuk menghapus kontrak dari iblis itu.
Di sisi lain Ed sudah datang di rumah itu dan berusaha untuk mencari Lorraine tapi sayangnya Agatha melakukan ritual di mana Ed dan Arne kerasukan dan dikendalikan oleh Agatha. Akhirnya Arne berusaha mencoba bunuh diri dan Ed berusaha membunuh istrinya sendiri dengan kapak. Lorraine terus berteriak kepada Ed untuk mengingat dirinya. Akhirnya Ed sadar dan menghancurkan meja praktik Agatha. Di belakang Agatha pun muncul sesosok iblis dan langsung membunuh Agatha dan kutukan pun hilang, dan film pun berakhir.